ini, Ais tinggal bersama ibunya. Anak keempat dari 8 bersaudara ini belum berkeluarga, sehingga ialah yang mengasuh sang ibu. Sementara keempat saudaranya tinggal berdekatan di sini, dan 3 lainnya pergi merantau. Sejak lahir, Maisah tinggal di sini, hingga kini dirinya memiliki 13 orang cucu, ia masih bertahan menetap. Sekitar tahun 96, Maisah pernah merasakan digusur. Kala itu, ia sempat mengontrak di tempat lain hingga dirinya kehabisan uang. Saya awalnya ya ikut orang tua di sini, lahir di sini, istilahnya sampai sekarang umur 71. Tinggal di sini. Pernah digusur, tapi masih murah dulu bayarannya. Ya masih, ya di sini enak-enak aja ya, yang namanya tempat tinggal lahir di sini. Tapi begitulah buat cari makannya, ya nggak memadai gitu. Tapi emak bersyukur, alhamdulillah. Bantu-bantu ini puing sama anak, iya naik. Pernah ke bawah anyut. Apanya, Mak? Gubuknya ke kali anyut semua. Cuma mak tidur di jalan ada seminggu, tapi ada bantuan dapat makan gitu dari RW, dapat makan. Setelah sempat digusur, ia kembali ke sini dan mendapat belas kasihan dari kelurahan setempat. Nenek 71 tahun itu diperbolehkan tinggal di bantaran kali sebab merupakan orang lama yang lebih terpercaya. Sejak berpulangnya sang suami 6 tahun lalu, kehidupan Maisah di gubuk kolong rel kereta ini semakin menderita. Kalau masih sedihnya ya pas agak ada suami, kok jadi begini. Tadinya makan enak, istilahnya apa-apa tinggal di ini. Sekarang nggak ada, nggak ada suami. Ya memang rumah tangga sampai 36 tahun. Baru mengalami begini 6 tahun, keadaannya persulit banget. Buat makan aja nggak bisa diomong deh. Di KTP bahkan juga memang sudah tertera ya, Mak, bahwa emak tinggal di sini, rumah emak masuknya di RT 2 Manggarai Selatan. Jadi Maisah ini salah satu warga asli sini, dari lahir sudah di sini, namun ya ternyata masih ada yang kondisinya seperti ini di bantaran kali gitu. Padahal secara pendataan juga terdaftar di kelurahan ya kan, masuknya di wilayah Manggarai Selatan, Jakarta Selatan ya, Mak ya. Masih ada kehidupan yang bergulir seperti ini di Jakarta. Hidup menyedihkan menyelimuti masa tua Maisah. Ia tak bisa bergantung kepada siapapun kecuali suaminya. Meski mempunyai 8 orang buah hati, ia tak ingin merepotkan anak-anaknya. Walau tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Maisah tidak mengakses air dari kali. Ia harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan air bersih, yakni Rp5.000 per jerigen. Dalam 1 minggu, ia menghabiskan sekitar 6 jerigen air. Aismu, sang putra yang tinggal bersamanya, sehari-hari hanya mengumpulkan puing bangunan atau barang bekas dari gedung-gedung. Dengan penghasilan yang tak menentu, Maisah tak ingin membebani putranya. Terkadang Maisah datang ke warung sederhana milik putri keduanya untuk sekedar membantu. Jadi ibu udah lama tinggal di bawah kolong ini ya? Iya, udah lama. Udah lama. Lahir di sini. Ini bawa rel kereta ya, Bu? Ya? Bawa rel kereta banget? Iya, rel kereta. Jadi mah. Dan ternyata di bawah. Persis di atas kita nih keretanya lagi lewat. Kereta dari stasiun Manggarai ya, Kak? Dan intensitasnya cukup sering sih dari tadi tuh lalu lalang. Baru tahu juga kita di bawah sini itu ibu tinggalnya di tempat Pembuangan puing.
Jadi di sini banyak barang-barang bekas. Ada rumah yang ibu tempatin di situ, persis di bawah kolong. Ibu, oh ini. Jika dilihat dari topografi, wilayah Manggarai menjadi salah satu sentra pembangunan Jakarta yang pesat. Namun ironis, kehidupan warga asli di sekitar justru bergulir sebaliknya. Persentase penduduk miskin di Manggarai, Jakarta Selatan mencapai 19%. Artinya 19 dari 100 orang di kelurahan ini hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Manggarai mencapai hampir 30.000 jiwa. Sungguh merupakan angka kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi faktor pemicu kehidupan kumuh di sudut elit Jakarta masih terasa kental. Biasanya kawasan padat penduduk juga minim ruang terbuka hijau. Artinya, daerah resapan air semakin sedikit. Permukiman padat penduduk yang tidak tertata memicu datangnya banjir dikala air sungai meluap. Pertengahan tahun yang seharusnya sudah kemarau, hujan malah tak kunjung henti. Akibatnya, sejumlah wilayah Jakarta lagi-lagi terendam air. Di sini tuh ternyata salah satu langganan banjir Jakarta yang sudah bisa dibilang apa ya? Ya tiap tahun pasti banjir gitu di sini. Tadi info dari warga dari tahun 97 dulu di banjir tiap tahun. Ya udah kayak jadi abadi gitu ya, udah puluhan tahun kayak gini-gini aja dan akhirnya seperti ini. Anak-anak itu justru nggak melihat ini sebagai bencana. Ya mereka asik aja gitu main air. Bermain air ya. Wilayah RT 12, 13, dan 14 di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu menjadi lokasi banjir paling parah karena berhimpitan dengan Sungai Ciliwung. Saya bertemu dengan Ketua RT 13 yang wilayahnya paling lama surut dibanding wilayah RT yang lain. Banjir menggenangi permukiman capai 175 cm atau hampir 2 meter saat hujan deras melanda. Meski lebih dari 200 kepala keluarga terdampak, namun banyak dari mereka yang justru memilih bertahan di rumah. Ini lansia di mana nih? Sabar Bu. Pelan-pelan. Ini lansia nih. Lansia banget nih, jalan Bu RT rumahnya yang mana? Itu depan. Oh itu rumah ibu. Kenapa warga sini nggak mau ngungsi keluar dari rumah aja Bu? Padahal udah tergenang air kayak gini. Kenapa Bu RT? Ini karena air belum besar, jadi kita masih agak aman aja kalau anak-anak masih begini mah nih. Aman dah pokoknya buat mereka. Jadi kalau kayak gini masih aman? Aman. Siaga 1. Ini sih udah siaga 1 kalau di 200 ya. Kemarin soalnya Kemarin sampai 150 ada? 175. Ini jadi bahkan karena saking seringnya banjir, udah ada tiang itu udah ada ukuran-ukurannya, digambar sendiri sama warga sininya sendiri gitu ya Bu. Warga di sini seolah kebal terhadap banjir. Kondisi tata ruang permukiman yang sangat padat dianggap bukan persoalan bagi mereka. Banjir menjadi hal yang dianggap normal, miris. Ini saya masih menapak di tangga teras rumah. Kalau ini ke jalan, kalau turun ke jalan bagian jalan ini bawahnya itu lumpur tebal banget. Kalau menurut Bu RT lumpurnya bisa segini sendiri gitu. Padahal jalanan ini tuh aspal. Dan kalau dilihat sebelah sini, ini airnya sudah menutup hampir setengah pintu. Dan ini di bagian yang paling rendah yang ada di wilayah ini yang mepet banget sama kali. Gitu. Jadi kalau dilihat si
Ega nih udah segini. Ini ada semeter mungkin ya? Ya kurang lebih 1 meter. Nah kita mau kalau jalan terus ke sana bisa nggak kira-kira? Lo napaknya bisa nggak? Gak tau, ini lumpurnya serasa sih sebetis lebih. Oh tebel ya lumpurnya ya. Oke kita coba ya, bareng-bareng. Aku nitip sendal di sini. Kita nyeker, jadi kita lepas dulu sendal kita nih. Ya Allah. Waduh lumpurnya. Jadi berasa banget yang diinjak tuh betul-betul lumpur gitu. Bibi, tapi ini kanan kiri ada got nggak? Nggak ada ya, nggak ada got ya. Anak-anak penunjuk jalan kita terbaik. Nah, yang bahkan di sebelah sini, ini bekas tembok nih kelihatan nih, bekas air yang berlumpur ya. Saya dan Ega melanjutkan penelusuran dengan mendatangi salah satu rumah warga. Ibu rumahnya yang mana? Ini rumah ibu. Iya. Oh. Tapi kalau ke sana nggak bisa. Mereka seakan sudah lapang dada dengan bencana banjir yang terus-menerus melanda. Apa sih yang paling dirasakan kok kayak ada nggak Bu mungkin perasaan kayak ini banjir mulu, saya capek, udah tua ini. Kayaknya udah biasa ya, udah dari kecil. Jadi kayaknya nggak ada keluhan banjir mulu. Ya habis gimana emang gitu, udah ya kan? Musimnya. Kalau kita bilang banjir mulu, emang kalau mau banjir ya udah habis mau diapain lagi. Mau diapain lagi ya kan? Gitu. Cuma ya mungkin pemerintah itu kayaknya dari tahun ke tahun, bicaranya cuma begitu aja gitu ya kan. Oh ini nanti mau begini, oh ini nanti begitu, cuma wacana aja gitu ya kan. Tindakannya itu kayak nggak ada gitu ya kan. Ya saya rasa ya kalau buat pemerintahan ya mungkin istilahnya boleh dibilang itu bagaimana sih solusinya. Dari gubernur yang A, yang B, yang C, begitu aja nggak ada perubahannya gitu ya kan. Jadi solusinya ya. Tapi kalau sebetulnya nih Pak, kalau misalkan ada wacana pemindahan, akan dipindah misalnya warga sini, tapi mau sebetulnya? Ya sebenarnya mau. Nah ini kondisi dalam rumahnya Pak Sarijo ya? Iya. Kurang lebih 2,5 kali 5 meter. Bagian bawah ini untuk dapur, ada kamar mandi juga, dan perabot yang seperti ini nih. Kalau lagi banjir ya udah seperti pasrah ya Pak ya, sudah dikosongkan dan terendam. Warga di sini sebetulnya ingin pindah jika relokasi bukan sekedar wacana. Namun apa daya, mereka hanya bisa bertahan dan pasrah menerima keadaan. Banjir seolah sudah melekat dengan warga Kampung Melayu. Nyaman karena sudah puluhan tahun menetap, menjadi alasan kebanyakan warga menjadi betah tinggal di permukiman kumuh nan padat. Ini merupakan banjir kedua di tahun ini. Sebelumnya banjir mampir pada awal April lalu. Di sini kayak sangat sangat nggak sehat banget ya. Iya, mungkin kalau secara tata kota memang kurang rapi sih. Itu makanya mungkin jadi penilaian kenapa Jakarta masuk kota terkumuh ke-7 ya. Ini Panganan ya tahu. Dan di spot ini nih menurut gue di Kebon Pala emang paling rendah yang di sini ya, dan paling kumuh gitu, sayang banget ya. Gang senggol kayak gini yang minim banget penerangan ya nggak? Ya, ini baru ketemu cahaya di sini. Baru ketemu cahaya lagi nih di sini, tadi di dalam gelap banget. Oh tadi sampai sini doang. Nah sekarang udah surut yang di bagian sini ya Bu? Kalau kemarin mah nyambung sampai ke sana. Ya Allah, semana Ibu tingginya kemarin? Kira-kira Di sini. segini?
Iya, segini. Sini nih. Wah, kalau di bagian sini nih termasuk yang sudah surut. Tapi pas saat ada air tergenang itu bisa segini. Berarti bayangin yang di dalam sana yang tadi barusan saya lewatin itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Bergeser ke wilayah pesisir ibu kota, saya dan Ega memijakan kaki kami di Kampung Nelayan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah ini dikenal dengan permukiman mewahnya, namun ternyata menyimpan sisi lain kehidupan yang sangat jomplang. Dek, Halo Dek. Iya. Benar-benar muat satu orang. Ya. Memang di sini tuh kebanyakan perantauan dari Indramayu yang sudah ber-KTP DKI ya. Memang kebiasaan zaman dulu itu mereka merantau, jadi banyak ada di sana. Jadi bawa keluarga juga gitu ya. Di sini terlihat jelas kontrasnya karena di sebelah kiri saya ini perumahan mewah, di sisi kanannya ini langsung permukiman padat. Waduh, lagi pada mainan ya? Main apa, Dede? Setelah berpapasan, anak-anak rupanya antusias mengikuti kami. Kedatangan kami mungkin menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Halo dulu sini bentar. Halo. Permisi. Jadi saya diikutin sama anak-anak di sini. Adik-adik mana? Ramai banget. Dari anak-anak di sini, saya menggali informasi terkait sumber air mereka. Anak-anak pun langsung membawa saya ke sebuah dermaga kecil yang menjadi tempat MCK mayoritas warga di sini. Aku mau tanya deh, siapa nih yang bisa ini? Ini siapa namanya? Sahrul. Sahrul, kamu biasanya mandi di kali? Kayak gini termasuk deras apa enggak arusnya menurut kamu? Ini kalau hujan kadang-kadang deras. Kalau kagak hujan ini biasa. Biasa aja. Berarti ini lagi biasa aja. Iya. Tapi hujannya semalam ya? Iya. Terus kalau banjirnya gede malam. Oh, kalau kayak gini kamu mandinya nyemplung ke dalam atau pakai ember? Bisa aja kalau berenang. Oh gitu. Biasanya? Biasanya kalau harusnya kencang, ya udah saya pakai mandi pakai air. Oh, pakai gitu. timbahan. Nggak di banjir, nggak di sungai, anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka begitu semangat ketika melihat genangan air. Sahrul dan kawan-kawan terbiasa mandi sambil bermain di sungai tanpa memikirkan konsekuensi bahaya. Bentangan Kali Adem yang berhimpitan dengan permukiman nelayan menjadi bagian dari Sungai Angke. Kali ini mengalir dari wilayah selatan Jakarta menuju Jakarta Utara hingga bermuara di Teluk Jakarta. Di dermaga lain, saya bertemu dengan seorang nelayan. Ini rata-rata nelayan semua ya, yang di sini. Selama Bapak tinggal di sini tuh gimana sih merasanya tuh apa ya? Oh, sudah nyaman seperti ini ya, atau? Kalau nyaman mah nggak nyaman. Sebenarnya sama orang tinggal di gubuk begini ya nggak nyaman juga sih. Ya cuma bagaimana lagi orang usahanya di sini. Walaupun dipindah ke rumah susun juga tetap aja ke sini. Jadi mendingan ya di pinggir kali aja lah. Resikonya juga nggak banyak sih. Air bisa air kali. Jadi selama ini mandi, nyuci airnya dari sini? Itu kan kalau nggak kena air hujan ini kan bening. Sumber penghidupan yang berada di laut menjadi hal dilematis bagi warga pesisir dimanapun. Di satu sisi, para nelayan ingin hidup tenang tanpa dihantui meluapnya genangan air. Di sisi lain, mereka tak bisa hidup jauh dari laut. Wah, itu kalau boleh tahu listriknya dari mana, Pak? Kalau listriknya dari Oh, dari PLN. Nah, di sini nih rumahnya tuh emang jaraknya deket-deket ya, agak gang senggol ya, Pak ya. Dan di bawah nih masih kelihatan bekas tadi malam lumpur-lumpurnya ini dari air yang meluap ke sini.
Saya boleh izin lihat ke dalam rumah ya, Pak? Permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Nah, ini ada dalam rumahnya Pak Wadi. Ada berapa kamar di sini, Pak? Ya, ada buat keluarga loh. Oh, 1 kamar di sini. Boleh, Pak, ditunjukkan. Oke. Hampir seluruh warga di sini mengambil air dari sungai. Hal ini menjadi salah satu indikasi kumuh sebab minimnya akses sanitasi berupa air bersih. Nah, lagi cuacanya seperti sekarang ya, Pak. Airnya tuh kelihatan keruh banget. Tapi ini sih sebenarnya nggak lengket airnya ya, Pak. Hanya kayak banyak lumpurnya aja karena Bapak ini nyedot air langsung dari kali yang ada di sebelah rumah. Wadinah yang tinggal bersama istri sekitar 28 tahun lamanya mengaku pernah digusur. Hal itu karena adanya penertiban das atau daerah aliran sungai. Awal tahun 2000, ia datang lagi ke pesisir Angke ini dan membangun kembali tempat tinggalnya. Bapak di sini rumahnya atas dasar hak milik atau gimana, Pak? Ada surat-suratnya? Nggak ada, kalau surat-surat nggak ada. Itu yang lain juga sama ya, kurang lebih kayak gitu ya? Sama. Kalau tadi Jauh dari belakang. Selain melaut, Wadinah bahkan kini membuka warung kopi bersama istrinya. Meski belum memiliki surat-surat yang sah, namun kebanyakan warga di sini sudah tercatat secara administratif. Mereka juga mendapat akses listrik dari PLN. Fakta bahwa 80% warga di RW 1 Kelurahan Pluit Penjaringan ini merupakan perantau asal Indramayu menjadi potret urbanisasi yang membuat berjubelnya sebuah sudut ibu kota. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat membuat semakin terbatasnya lahan di pesisir Jakarta. Wacana revitalisasi hingga relokasi permukiman kumuh di Jakarta tak pernah benar-benar terwujud. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP DKI Jakarta mengidentifikasi lebih dari 50 RW di Jakarta masuk dalam kategori kumuh. Lantas, bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi hal ini? Sekarang ini yang menjadi konsentrasi pemerintah Jakarta adalah normalisasi Ciliwung, terutama di 14 yang sudah akan dikeluarkan penlocknya. Sekarang udah keluar 4. Dan yang sudah keluar 4 ini sekarang sedang proses untuk pembayaran kompensasi lahan dan sebagainya. Sehingga dan demikian itulah yang akan kami tertibkan. Gubernur Jakarta yang baru sekitar 6 bulan menjabat ini menargetkan penertiban terhadap wilayah yang tidak pada peruntukannya. Pramono bahkan ingin menambahkan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta. Lantas bagaimana nasib warganya yang terpinggirkan? Kita tunggu gebrakannya ya Pak, semoga menuai solusi bagi semua pihak.